We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Jo, seorang pecinta budaya yang berada di Jogja, pecinta budaya Jawa, dan khususnya budaya Mataram, Jogja. Beliau juga banyak melakukan riset tentang Jogja. Moga-moga suatu saat saya bisa jalan-jalan dengan Pak Jo ini, yang mantan lurahnya Malioboro. Wow, saya ketemu mantan lurahnya Malioboro. Oke, Pak Jo, saya mulai ke share screen ya. Pak Jo, kisah Anda mencari mangsi sangat menarik. Sejak kapan Bapak menggunakan mangsi? Karena kita tahu ini sudah barang yang sangat langka sekali, Pak Jo. Silakan, Pak Jo. Kalau kita bercerita tentang mangsi atau ink atau tinta, anak sekarang lebih mengenalnya dengan tinta atau ink, itu sebenarnya sangat lama sekali, Bapak. Perkenalan saya dengan mangsi atau tinta ini sebenarnya pada waktu SMP berpuluh tahun lalu di SMP Negeri 8 Yogyakarta, di mana pada waktu itu bangkunya masih posisinya miring, antara kursi dengan meja jadi satu ada lacinya, di tengah itu ada lubangnya. Pada waktu itu kita tidak tahu lubang itu fungsinya apa, kemudian guru bahasa Jawa saya, Bapak almarhum Bapak Tris, itu mendiko atau menyampaikan bahwa di tengah itu tempat untuk mangsi. Nah, mangsi itu seperti apa? Kemudian akhirnya saya dengan rasa penasaran mencarinya dan ditunjukkan oleh Pak Guru tadi seperti ini bentuk mangsi, begitu Bapak. Itu awal mulanya. Kemudian saya mencoba untuk menggunakan pulpen dan mangsi itu karena pada waktu itu diberi oleh Pak Tris, ternyata di sekolahan tidak berlaku karena dimarahi menggunakan itu, harus menggunakan pensil atau ballpoint, dan dianggap mengada-ada. Tapi dari situ sangat menarik, makanya sampai dengan hari ini, kenapa mangsi selalu saya cari, karena masih saya pakai hingga saat ini, Bapak. Itu yang bisa saya ceritakan sejarahnya. Wow, wow. Nah, ini masih ada mangsi ini, Pak Jo? Masih ada, Bapak. Sampai dengan hari ini saya mengkoleksi beberapa mangsi karena memang untuk kebutuhan menulis. Nanti akan saya tunjukkan buku-buku atau tulisan-tulisan saya berkaitan dengan yang saya unggah di Instagram atau di Facebook, Bapak. Gitu. Wow. Jadi saya rutin menulis atau menyalin aksara Jawa khususnya. Itu pertama untuk kesenangan karena saya senang menulis itu, yang kedua biar anak-anak sekarang juga tahu. Karena anak saya sendiri pun sekarang banyak yang tidak tahu. Jadi sering komplain, Bapak itu selalu pakai apa sih katanya. Begitu. Kemudian menjelaskan ternyata anak saya yang pertama tertarik. Termasuk kemudian dia menjadi, menurut saya sangat sangat bagus gambar dia tentang wayang beber. Nah, itu yang membuat saya menjadi semakin intens untuk bermain dengan mangsi atau tinta ini. Pak Jo, ini tinta biasa kan bisa ya Pak Jo? Atau harus tinta khusus? Mangsi ini harus tinta khusus kah? Sebenarnya tinta biasa bisa Bapak. Sekarang bahkan ada tinta akrilik dan lain-lain. Nah, yang membedakan karena saya menggunakan pulpen, fountain pen seperti ini biasanya akan aman menggunakan tinta seperti itu. Ini saya beri contoh, ini salah satu tinta lama
Harganya tidak mahal, Bapak. Sangat terjangkau. Namun yang membuat masalah adalah barangnya tidak lagi ada. Seperti itu, Bapak. Kalaupun sekarang kita dengan online shop atau lewat dunia maya, adanya tinta-tinta yang produk sekarang dan harganya mahal. Tidak terjangkau untuk saya, Bapak. Parker kan masih memproduksi ya, atau sudah nggak ada itu? Masih Masih kan? memproduksi. Heeh. Meskipun sekarang ya saya masih ini bagian dari Parker yang lama yang masih ada di beberapa pasaran. Demikian. Sampai berapa itu sekarang, Pak Jo? Di beberapa toko buku yang sudah tua, biasanya mereka masih menyimpan, itu sekitar 50-an ribu, Bapak, per botolnya. Oke, yang Anda mengatakan 5 kali apa 10 kali lipat itu? Iya, dulu kan hanya 8.200, 10.000, begitu. Oh, begitu. Wow, wow. Next ya Pak Jo ya. Saya yakin kisah Anda dengan huruf Jawa juga sangat menarik, Pak Jo. Sejak kapan rutin menulis huruf Jawa dan apa yang Bapak tulis biasanya? Silakan. Eh, banyak, Bapak. Jujur saja, saya menulis huruf Jawa itu karena dulu satu-satunya yang saya bisa dan saya merasa mampu untuk melakukannya dengan baik di antara teman-teman saya hanya menulis Jawa. Untuk pelajaran matematika di SMP saya jelas lemah. Pelajaran sejarah tidak mampu menghafalkannya, bahasa Indonesia terlalu sulit melafalkannya, apalagi biologi dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Bagi saya yang paling menarik pada saat itu hanya dua, melukis atau menggambar dengan bahasa Jawa. Karena di situ bahasa Jawa menjadi sebuah cerita yang menarik karena Pak Tris akan selalu bercerita tentang wayang, tentang kisah-kisahnya, dan menulis dalam aksara Jawa saya selalu mendapatkan nilai yang tertinggi. Nah, kemudian berlanjut, meskipun tidak lagi dipakai, saya kalau mencatat hasil pekerjaan saya dalam buku harian untuk kerja itu selalu menggunakan aksara Jawa. Harapannya supaya tidak ketahuan orang lain. Misalnya ternyata hitungan saya ada yang tekor, harus berhutang, dan lain sebagainya itu terselamatkan dengan tulisan Jawa itu. Begitu, Bapak. Wow, wow. Nah, Pak Jo, orang yang seperti Anda itu banyak nggak Pak Jo? Tidak banyak, Bapak. Di Tidak Jogja, banyak. di Jogja Sebenarnya sendiri, yang berminat banyak. di Jogja sendiri Tidak banyak, ada, Bapak. oh enggak banyak. Tidak banyak. Sebagai informasi, Bapak, di Keraton itu ada Krido Mardowo dan Habirondo. Itu sebuah tempat kursus yang gratis untuk belajar nembang mocopot atau sekaran alit dan sekaran ageng, termasuk menulis dan membaca aksara Jawa. Itu muridnya sangat sedikit. Bahkan saya sendiri waktu itu tidak berani untuk kursus di situ karena tidak memiliki kemampuan, sehingga saya harus otodidak. Jadi kadang suka mencuri-curi dengar beliau-beliau yang mengajarkan di Habirondo itu membaca dan menulis aksara Jawa. Nah, Untuk mencuri, saat ini saya sangat terbantu dengan adanya media sosial, di grup-grup Facebook, di Instagram, di WA selalu bermunculan itu. Dan itu menguntungkan. Nah, karena sulitnya dan sedikitnya itu, beberapa tahun yang lalu, saya selalu menyediakan waktu saya dengan segala kemampuan yang sangat terbatas ini untuk mengajari siapapun yang berminat membaca dan menulis aksara Jawa. Dulu setiap Selasa, Rabu, dan Kamis di tempat yang berbeda saya selalu mengajarkan itu. Mulai dari mengenalkan aksara yang paling sederhana, menyusun kalimat, dasar-dasarnya, kemudian membacanya. Sehingga saya juga menyediakan dan menyiapkan buku-buku beraksara Jawa untuk mereka pelajari. Itu yang bisa saya lakukan dan sampai dengan saat ini menjadi sangat berkurang intensitasnya karena pandemi ini. Kalau tidak, saya biasanya setiap malam dari
Selasa sampai dengan Kamis selalu memberi pelajaran untuk bahasa Jawa kepada siapapun yang berminat. Begitu, Bapak. Nah, Pak Jo sendiri tadi mengatakan mencuri-curi pelajaran yang ada di keraton itu berarti Pak Jo juga ikut masuk di dalamnya atau bagaimana? Enggak, saya biasanya parkir sepeda karena kelasnya itu berada di pinggir jalan. Parkir sepeda, nanti pura-puranya nongkrong mau seperti wisatawan itu selalu mendengarkan begitu. Kalau nanti tidak tahu membacanya, pura-pura ngintip dari jendela. Oh, Begitu. wah. Nah, ini kebiasaan menulis Honocoroko ini, Hanacaraka ini sudah berapa lama? Kalau saya menulisnya sejak SMA sudah rutin. Tapi untuk mengajarkannya kepada orang-orang yang mau itu baru 4-5 tahun ini. Begitu. Nah, mulai mencuri-curi dari keraton itu kapan itu, Pak Jo? Sejak SMA. Sejak SMA. Oh, wow. Sampai sekarang kelas Saya itu SMA masih ada? Kelas itu masih ada. Hanya kemarin karena pandemi sempat terhenti, karena sebenarnya memang sudah dijadwalkan, bahkan lewat kegiatan yang ada di Dana Keistimewaan yang digulirkan, tenaga pengajar yang ada di Habirando itu sudah disubsidi sepenuhnya. Sehingga mereka juga mendapatkan kompensasi berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar mereka. Begitu, Bapak. Apakah Pak Jo juga mempunyai komunitas untuk menulis Hanacaraka ini, Pak Jo? Ada. Saya sekitar 3 tahun yang lalu, sebenarnya bukan komunitas sih, hanya kelompok belajar bersama dari berbagai macam bidang dan ya siapapun yang tertarik kita kumpulkan di rumah teman di daerah Sendowo, di dekat Rumah Sakit Sarjito. Itu kita setiap Selasa belajar membahas item-item tertentu. Misalnya sekarang cerita tentang Buma Kawyo, tentang Hari Wongso, atau tentang cerita wayang apapun. Kemudian kita bahas, kita ceritakan, kita tuliskan dalam aksara Jawa. Begitu. Peminatnya ini berarti... salah satu... Ya, silakan. Sebentar. Ini salah satu tulisan dari teman-teman yang belajar bersama. Ini tulisan tangan. Seperti ini. Ini dia menulis sendiri, kemudian di-copy sendiri, dan dibagikan kepada teman-teman untuk saling belajar. Sehingga kami masing-masing menulis buku, meskipun ada yang hanya menyalin, ada yang menulis sendiri ceritanya, kemudian saling berbagi, kemudian kita saling koreksi. Demikian. Kalau komunitasnya sih tidak banyak. Kami hanya sekitar 20-30 orang. Begitu. Nah, kelompok kecil seperti ini di Jogja banyak? Atau hanya kelompoknya Pak Jo sendiri? Sekarang mulai banyak. Di Jogja ada tempatnya Mbak Kinanti Sekaraina itu dengan Sanggar Kinantinya, kemudian tempatnya Mas Paksi Raras Alit, kemudian tempatnya Mas Setyo Amrih Prasojo dengan Sego Jabung, mulai bermunculan dan mulai banyak. Gitu. Wow. Dan untuk komunitas Pak Jo sendiri ada berapa orang, Pak? Saya, karena tidak menggunakan pendaftaran, jadi kami rutin yang berkumpul itu antara 20-an sampai 25. Gitu. Wah, ya banyak ya. Wow. Dan mereka orang Jogja sendiri atau ada pendatang dari luar yang sedang kuliah di Jogja atau bagaimana? Malah justru rata-rata bukan orang Jogja. Begitu. Di komunitas kami yang bernama Komunitas Banyumangsi, itu ketua kelasnya, kami menyebutnya ketua kelas untuk mengkoordinir kegiatan ini. Ketua kelasnya itu Mas Akbar Muibar Maulana, itu dari Aceh. Sama sekali tidak bisa berbahasa Jawa. Wow. Dan kebetulan kuliah menempuh S2 di sini, sehingga kami belajar bersama-sama itu.
Pak Jo pernah tanya nggak ke mereka apa yang menarik perhatian mereka untuk belajar aksara Jawa? Jujur, justru kenapa saya selalu belajar bersama-sama dengan mereka, kemudian menawarkan untuk mengajari siapapun yang mau dengan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk belajar, itu karena alasan-alasan mereka, Bapak. Mereka benar-benar penasaran karena berkaitan dengan sejarah pula, pada saat Geger Spey dulu, semua naskah yang bertulisan aksara Jawa dibawa ke India, ke Singapura, dan ke Inggris, juga Belanda. Kita sekarang, apabila hendak belajar bahasa Jawa, banyak naskah-naskah harus ke sana. Itu yang kenapa naskah yang berbahasa Jawa yang dibawa, sedangkan yang non bahasa Jawa tidak dibawa. Itu kan menjadi sebuah rasa penasaran yang akhirnya kita juga hingga sekarang jujur saja kita hunting dari berbagai macam sumber tulisan-tulisan Jawa masa lalu untuk kita pelajari lagi, Bapak. Wow. Karena tulisan itu ternyata sangat-sangat menarik. Beberapa di antaranya kaidah ilmiahnya ketemu begitu. Sehingga kami menjadi semakin penasaran, menjadi semakin apa ya istilahnya, menjadi semakin ingin mengerti, semakin mempelajari, semakin mengerti. Sebagai contoh seperti ini, Bapak. Ini adalah pawukon, ini naskah Jawa, berhiaskan Jawa, ini dari Museum Sono Budoyo yang kami copy untuk belajar. Ini semacam zodiak, tapi juga ada perhitungan untuk ramalan. Nah, bukan dalam dunia mistik, dalam tanda kutip, kenapa dia bisa diramal, tapi ilmu titen atau mereka mengamati fase-fase di mana manusia menjadi tidak fleksibel, menjadi sakit, dan lain sebagainya. Di situ syarat-syarat dan ketentuan berlaku disebutkan. Begitu, Bapak. Saya harus ke Jogja ketemu Pak Jo nih. Tadi Pak Jo mengatakan aksara-aksara itu ada ilmu apanya, Pak? Ilmu pengetahuan. Iya, betul. Ya. Betul. Sejauh Ya. apa ilmu pengetahuan yang dimaksud di sini? Nah, ini yang kadang menjadi masalah dan kadang sering dimispersepsikan oleh masyarakat banyak. Karena ilmu pengetahuan yang tertulis dalam beberapa naskah kita, dalam polanya atau bentuknya dalam bentuk tembang, atau dalam bentuk puisi, sehingga kadang sering dimaknai secara letterlek seperti kita belajar ala Eropa atau ala Belanda. Nah, itu yang kadang sering kita salah persepsikan menyangkut hal itu. Contoh pada saat primbon di situ menyebutkan bagaimana bayi yang lahir kemudian harus ada lombok abang, brambang ditancapkan di dekat dengan badan si bocah itu supaya menolak bala atau menghindari gangguan lelembut dan lain sebagainya. Karena sebenarnya itu bagian dari anti serangga, anti insek, itu semacam insektisida yang aman untuk anak, tapi juga melindungi. Hanya karena pembahasannya seperti itu, sehingga kemudian wah ini mesti untuk genderuwo, ini untuk jin dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak. Wow. Kita harus interview Pak Jo lagi nih. Oke, selanjutnya Pak Jo. Bisa ceritakan sedikit tentang beberapa sketch Anda, Pak Jo. Ini saya screenshot 2. Monggo, yang ini bisa dijelaskan sedikit. Itu adalah sebenarnya catatan pribadi saya, Bapak. Itu berkaitan dengan pawukon, di mana ada wukunya, kemudian saya berusaha mencoba memindahkan ke catatan saya sekaligus berusaha menarik semacam benang merah antara apa yang hendak disampaikan dengan pengetahuan
atau pemahaman masyarakat saat ini. Artinya apa? Yang tertulis di buku Pawukon tadi menyangkut 8 hari. Karena di Pawukon ada siklus 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai dengan 10 hari. Nah, di situ masing-masing siklus itu akan ada isyarat-isyarat atau perhitungan-perhitungan mana yang cocok untuk melakukan sesuatu, mana yang tidak. Misalnya di hari apa, kemudian waktunya jam berapa, itu hanya cocok untuk menanam tanaman ini. Karena kalau ditanam di waktu yang berbeda, satu akan kekeringan, akan layu, atau dia tidak akan bisa bertahan karena akan mendapat serangan hama. Seperti itu sebenarnya Bapak. Makanya kenapa sketsa-sketsa seperti ini banyak yang saya salin, kemudian saya beri catatan untuk memberi pemahaman baru, khususnya bagi diri saya, dengan melihat fenomena yang ada di alam dan perhitungan sekarang. Di mana perbedaannya, termasuk nanti pada saat kapan masa menanam padi. Kalau dulu benar-benar dihitung berdasarkan siklus yang ada, sekarang karena semuanya serba menggunakan kimia, bahan kimia, sehingga hal-hal tersebut menjadi AB. Artinya apa? Pada saat kita mengabaikan banyak keseimbangan alam, kita tentunya harus berkorban saat ini untuk berusaha menyeimbangkan dengan cara yang berbeda. Seperti contoh, pupuk harus kita penuhi, kemudian pengairan jangan sampai terlambat, dan lain sebagainya. Kalau dulu karena belum ada teknologi yang mengampu seperti itu, alam yang menentukan, kita yang menyesuaikan, bukan kita yang merubah. Itu Bapak. Pak Jo, saya mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah apakah masih ada orang Jogja yang melakukan hal seperti ini? Masih Bapak, Masih. masih di beberapa tempat. Kalau nanti sempat ke Jogja, di tempat kami ada namanya Sekolah Sanggar Anak Alam. Di sana sekolahan mengenalkan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan alam, bagaimana mereka harus membaca alam dan beradaptasi. Begitu. Sehingga mereka dikenalkan proses wiwitan seperti apa, panen seperti apa, kenapa harus menggunakan cara-cara seperti ini, bagaimana melihat pada saat akan musim kemarau, arah anginnya seperti apa. Demikian, Bapak. Nah, yang kedua adalah, apakah keraton masih menggunakan pakem-pakem ini, Pak? Secara garis besar, ya. Hanya saja pawukon ini lebih banyak dipergunakan untuk masyarakat umum alias petani, sehingga petanilah yang paling banyak menggunakan ini. Nah, karena petani sekarang tidak lagi menggunakan kaidah ini, disebabkan karena satu, perubahan dari bibit padinya. Tidak ada lagi pari jeru yang berumur lama, tapi sekarang genjah atau hibrida, yang konsekuensinya tentunya membutuhkan pupuk yang banyak, air yang banyak. Nah, itu tentunya akan berpengaruh juga pada kualitas tanahnya, di mana sekarang kita jujur saja, anak-anak sekarang sulit sekali mendapatkan atau melihat kunang-kunang, Bapak. Mendapatkan belut di sawah, bagaimana mereka melihat anak capung dan lain sebagainya sudah sulit. Nah, itu yang berusaha kita kenalkan kembali, bukan kita kembali mengacu kepada pelajaran yang dahulu, yang kadang tidak bisa kita beri penjelasan, tapi kita mengambil bagaimana pelajaran-pelajaran yang dahulu itu sungguh memperhatikan keseimbangan ekosistem yang ada. Nah, itu yang kita ajarkan kembali. Pak Jo, kembali ke pertanyaan yang awal-awal tadi. Anda mengatakan banyak naskah-naskah yang dibawa ke India, ke Inggris, ke Belanda. Apakah sudah ada yang balik, Pak? Atau paling tidak ya 1-2 naskah yang bisa dibuka lewat internet atau bagaimana? Beruntung sekarang pemerintah DIY concern untuk mengembalikan naskah-naskah itu, Bapak. Meskipun tidak mudah dan membutuhkan biaya yang sangat besar.
Tapi setiap tahun akan banyak naskah dikembalikan, terutama lewat Pemda. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan itu, Bapak. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita merawat dan mengelolanya setelah sampai di Indonesia. Bagaimana naskah tersebut yang usianya sudah ratusan tahun menjadi sedemikian rapuh, nanti masuk ke Indonesia sehingga membutuhkan perlakuan khusus, sehingga kita pun perlu membuat tempat untuk menyimpan sesuai dengan keselamatan si naskah tersebut. Untuk memudahkannya, kami tidak hanya berusaha memulangkan naskah, tapi berusaha mendigitalisasikan naskah-naskah tersebut. Kita meminta izin kepada KITLV, ke Leiden, ke beberapa museum di Inggris, untuk meminta izin memotret, kemudian mendigitalisasikan naskah-naskah itu, supaya harapannya bisa disebarkan kepada masyarakat. Demikian yang bisa selama ini yang bisa dilakukan. Tapi memang sudah ya setiap tahun ya? Setiap tahun ada. Setiap Oke. tahun ada. Terakhir kemarin kami memulangkan sekitar 12 atau 10 naskah kalau tidak salah. Padahal itu Gitu. ribuan, Pak Jo. Ya, artinya proyek ini tidak bisa dengan serta-merta kita kembalikan semua, karena kita juga harus menyiapkan tempat, tenaga ahli untuk merawatnya, kemudian bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya. Akan sangat percuma apabila kita memulangkannya ke Indonesia, khususnya ke Yogyakarta, tapi tidak bisa diakses oleh masyarakat. Masyarakat menjadi tidak tahu. Itu biayanya sangat mahal, akan sangat percuma. Begitu. Iya. Ini pihak-pihak daerah lain juga sedang mengusahakan. Ini Pak Jo, bisa ceritakan tentang ini? Ini antara wayang, Hinduisme, banyak Ya, sekali yang terkandung di dalam satu gambar ini. Monggo, silakan. ini sebenarnya adalah imajinasi paling sederhana berkaitan dengan kitab Lugdaka yang dikarang oleh Empu Tanakung. Nah, si Lugdaka ini di beberapa naskah disebut dengan Siwara Trikalpa, itu menceritakan tentang seseorang pemburu yang seharian berburu tapi tidak dapat apapun. Karena pada waktu itu pemburu, karena berusaha membunuh makhluk hidup lainnya untuk kepentingan perutnya, itu strata sosialnya sangat rendah. Dia dijamin untuk tidak istilahnya mendapatkan jatah surga, itu tidak. Nah, pada saat setelah dia berburu seharian tidak dapat, akhirnya dia yang otomatis kehidupannya secara strata rendah ini naik ke sebuah pohon supaya tidak malam, karena malam di tengah hutan, supaya tidak diganggu oleh binatang buas yang digambarkan dengan harimau tadi. Karena di atas pohon pun dia khawatir jangan sampai nanti tertidur dan jatuh ke bawah. Nah, supaya tidak tertidur, dia memetik 3 daun yang paling ujung dari pohon maja. Maaf. Kemudian daun itu ternyata jatuh pada lingga dan yoni pemujaan Siwa. Dia tidak menyadari sama sekali, selama semalam suntuk, dia melakukan semacam puja atau Siwara Trikalpa tadi. Akhirnya setelah bertahun-tahun, setelah pulang bertahun-tahun, dia sakit kemudian mati. Oleh Bathara Yamadipati, dewa pencabut nyawa tadi, si Lugdaka ini mau dibawa ke neraka karena dosa-dosanya. Satupun catatan yang baik tidak ada padanya. Karena dia pembunuh, tukang berburu, selalu merugikan satwa yang lain. Namun, pada saat si jiwanya ini akan dibawa oleh neraka, tiba-tiba yang membawa pada waktu itu Citraguta, si anak buahnya Yamadipati, tiba-tiba dihadang oleh pasukan dari Dewa Siwa. Jiwanya diminta untuk dimasukkan ke surga. Sehingga Yamadipati komplain, kenapa orang yang sejahat itu tidak ada catatan apapun yang terbaik bisa masuk ke surga?
masih banyak orang lain yang masuk ke surga dengan berbuat sedikit kebaikan. Tapi ini sama-sama sekali benar-benar pendosa. Kemudian diingatkan oleh si Siwa, bagaimana upacara Siwaratri Kalpa itu adalah upacara wajib yang harus dilakukan oleh semua makhluk hidup. Bahkan Yomodipati pun lupa bahwa akan ada upacara Siwaratri Kalpa. Nah, karena satu-satunya yang ingat meskipun tidak sengaja adalah si Ludaka, maka dia mendapat ganjaran masuk ke surga. Itu kurang lebih ceritanya seperti itu. Wow, wow. Nah, Pak Jo, saya mau tanya, ini judulnya ini pakai bahasa aksara apa, Pak Jo? itu sebenarnya apa ya? Saya menuliskannya sebentar, saya buka dulu catatan saya. Iya, apakah aksara Jawa juga? Iya, itu ada aksara Jawa kuno dengan aksara Jawa modern. Begitu, Bapak. Oh, Jadi sebelum oke. aksara Jawa Hanacaraka yang kita ketahui saat ini, itu ada aksara Jawa kuno yang sering dipakai ditulis untuk menulis prasasti-prasasti di era Majapahit, Kediri, dan lain sebagainya. Nah, Begitu, Bapak. Pak Jo juga menguasai aksara ini, Pak. Kami belajar bersama-sama, Bapak. Jadi Oh, di wow. Jawa Tengah itu ada komunitas namanya Taksaka Jawa Kuna, itu yang secara gratis setiap bulan mengajari anak-anak di sekitar Borobudur untuk belajar membaca, menulis aksara Jawa kuno tersebut. Begitu, Bapak. Jadi kita Wow, wow. bersama-sama, kemudian saya juga membawa rontal dan pengerupaknya untuk mengajari mereka menulis di rontal tersebut, supaya mengenalkan kembali peradaban masa lalu. Seperti ini perkembangan teknologi di masa abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10, demikian, Bapak. Ini seperti tulisan Kamboja ya kalau kalau dilihat-lihat ya. Kurang lebih demikian. Iya. Meskipun itu sebenarnya perubahan banyak dari aksara-aksara Brahmaik, ini alurnya menjadi berbeda kita dengan modifikasi yang memunculkan aksara-aksara tersebut. Perlu Bapak ketahui juga, menurut beberapa pakar, saya tidak pakar sehingga saya mengutip bahwa bahasa Jawa kuno itu pun menyerap hampir 50% bahasa Sanskerta. Begitu, Bapak. Iya, iya, iya. Katanya kalau menurut riset saya 90%, Pak. Nah, Pak Jo, ini sangat sangat menarik sekali. Aksara Jawa kuna ini kan setiap setiap kemungkinan setiap kerajaan mempunyai aksaranya masing-masing. Tetapi kalau Pak Jo sendiri melakukan penelitian, itu sudah berganti berapa kali, Pak Jo, modelnya aksara itu? Ah, dari beberapa dari beberapa tulisan, kemudian saya mengikuti pelajaran di Taksaka, itu memang dari masing-masing kerajaan akan mempunyai langgam atau font yang berbeda-beda. Meskipun secara keseluruhan dengan 50 aksara tadi sama, tapi lebih kepada font dan cara penulisannya. Itu saja, Bapak. Karena dari Oh, oke. masing-masing prasasti yang ditemukan, nanti di bukunya Pak Selamat maupun Pak Bukor, nanti akan dilihat dari prasasti ke prasasti, nah, langgamnya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu akan muncul di situ. Nah, Pak Jo apakah mempunyai minat untuk menulis buku, Pak Jo? Ini perjalanan 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 penelitian Pak Jo ini kan sangat jarang nggak tahu ya, saya ngomong sangat jarang, kecuali kalau benar-benar profesor yang meneliti Sebenarnya aksara-aksara banyak, ini. ya, sangat banyak akademisi yang menulis untuk itu. Sedangkan saya kan hanya masyarakat umum biasa, sehingga menulis pun berdasarkan apa yang saya mampu dan apa yang saya bisa.
Sampai dengan saat ini hampir selesai saya menulis seperti ini. Ini dengan seluruhnya aksara Jawa. Mulai dari pura-puranya bikin novel dalam bentuk bahasa Jawa, sampai dengan catatan-catatan atau pengembangan dari naskah-naskah yang sudah ada. Sebagai contoh tadi dengan adanya buku Pawukon yang seperti ini menerjemahkan kenapa harus seperti itu, cara menghitungnya bagaimana, kemudian bagaimana mengartikannya, itu berusaha saya tuliskan berdasarkan keterbatasan kemampuan yang ada pada saya. Itu saja, Bapak. Ya, ini harus dipublikasikan Pak Jo. Soalnya kalau akademisi ya akademisi, tetapi mereka dari pandangan akademisi. Tapi kalau Pak Jo kan dari sisi lain gitu loh. Saya sangat mendukung ini. Ya, sampai dengan saat ini kita menulis, kemudian masih sangat terbatas di antara komunitas-komunitas itu, Bapak. Artinya menulis kemudian diperbanyak oleh teman-teman, kemudian dijadikan bahan diskusi, mana yang kurang, kemudian kenapa harus seperti ini, gagasannya seperti apa. Nanti kita akan saling bercerita. Seperti itu, Bapak. Wow. Selanjutnya Pak Jo ini yang akhirnya bisa mengalih aksarakan dan menyalinnya pada lemper frontal beberapa tembang dolanan dalam bentuk macapat dan tetembangan lainnya. Nah, apa yang Bapak lakukan di sini, Pak? Hanya belajar menulis di lontar atau memang mendokumentasikan lagi naskah-naskah ke dalam lontar? Silakan. Ada dua kegiatan yang pokok yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya menyalin ulang di beberapa naskah yang lama-lama itu berusaha menyalin ulang. Artinya budaya menulisnya juga penting sekali karena anak sekarang sama sekali tidak mengenal, khususnya yang di Jawa, menulis dengan lontar itu sudah bukan peradaban di Jawa, sehingga akan sangat sulit. Kemudian saya berusaha kembali menggali hal seperti itu. Nah, untuk yang menulis tembang dolanan dan mengalih aksarakan tembang macapat itu sebenarnya terinspirasi oleh teman, namanya Mas Oscar Artunes. Dia adalah violis, pemain biola profesional yang memiliki ketertarikan dengan tembang mocopat. Tidak hanya itu, semua tembang dalam metrum-metrum mocopat, sinom, gambuh, dandang gulo, dan dia berusaha membuatnya dalam tulisan Latin. Akhirnya saya tertarik, kemudian setiap tulisan yang dia unggah lewat Instagram, saya salin lewat lontar. Begitu selesai satu jilid, lontar itu saya jilid menjadi lemper yang lengkap dengan sampulnya dan kotak kayunya. Kemudian saya berikan kepada Mas Oscar Artunes atas penghargaan beliau yang mau membuat tembang yang lengkap itu. Itu yang saya lakukan, Bapak. Wow. Luar biasa ini. Oke. Pak Jo menulis semoga kongres esok menjadi langkah awal agar aksara Jawa dan aksara-aksara lokal di Nusantara kembali dikenali dan dipakai sebagai identitas diri keindonesiaan kita, Pak Jo. Iya, betul, Bapak. Kita yang pernah mengenyam pendidikan tahun 80-an, 90-an pernah belajar Hanacaraka dan bahasa lokal Nusantara lain di beda-beda daerah dan beda-beda bahasa. Sekarang kondisi ini tidak ada lagi, Pak Jo. Menurut Pak Jo bagaimana? Apakah Bapak pernah melihat perubahan sosial dalam masyarakat sejak ditiadakan bahasa lokal? Atau malah tidak adanya bahasa lokal di sekolah-sekolah membuat para generasi muda ingin tahu lebih banyak tentang bahasa lokal? Silakan, Pak Jo. Ada dua hal yang utama berkaitan dengan sekarang semakin tidak dikenali lagi bahasa lokal, baik bahasanya maupun aksaranya.
Karena banyak sekali aksara yang ada di Nusantara ini, mulai dari ujung paling barat sampai dengan ujung yang paling timur, termasuk bahasanya. Bahasanya lebih banyak, aksaranya banyak, yang sekarang pun kondisinya tidak terlalu baik, Bapak. Kita harus bersyukur sekaligus prihatin berkaitan dengan perkembangan aksara Jawa, di mana anak-anak memang mulai mengenal aksara Jawa karena diajarkan sebagai muatan lokal, bahasa Jawa. Namun, dengan pelajaran itu ternyata banyak di ini, papan nama di toko, di jalan yang menggunakan aksara Jawa masih sering keliru. Demikian, Bapak. Kemudian, banyak sekali naskah-naskah yang seharusnya bisa ditulis dalam bahasa Jawa dan diterbitkan menjadi sangat jarang. Nah, hanya Dinas Kebudayaan dan beberapa percetakan yang nekat kemarin berusaha menerbitkan novel beraksara Jawa, buku pengetahuan Jawa dengan aksara Jawa. Itu sebuah langkah yang sangat maju. Apalagi kemarin Pemda DIY mengadakan Kongres Aksara Jawa. Itu bagi saya adalah sebuah langkah awal untuk kembali membumikan aksara-aksara, tidak hanya aksara Jawa. Di Rejang sana ada, di Riau ada, di Batak ada, di Lombok ada. Itu di Bugis dengan lontarannya juga ada. Itu yang harus kita hidupkan kembali, Bapak. Justru semakin anak muda sekarang semakin mengenal aksara aslinya, itu justru harusnya malah semakin menguatkan keindonesiaan kita. Karena sampai dengan sekarang pun saya masih belajar aksara Incung. Saya masih belajar lontara. Meskipun itu bukan milik saya dan bukan bahasa ibu saya, tapi ini menjadi sebuah kebanggaan karena apa? Kita memiliki sedemikian banyak yang di negara-negara lain tidak punya. Nah, akan sangat sayang bagi saya apabila mereka tidak mengetahui karena maaf, dalam naskah-naskah lama banyak pengetahuan yang belum tergali. Banyak pemahaman-pemahaman yang seharusnya bisa kita pakai di saat seperti ini. Bukan hanya dengan sekedar menggunakan ilmu otak-atik gatuk atau hanya cocok logi tadi, tapi benar-benar kita pelajari. Harapan saya makanya kenapa harus mengenalkan kembali tidak hanya aksara Jawa, tapi seluruh aksara yang ada itu supaya tidak lagi menggunakan ilmu cocok logi. Karena kita sudah punya banyak ilmu. Di Lombok itu ada pala lintangan. Ilmu tentang cuaca, tentang iklim, bagaimana saat menanam, dan lain sebagainya. Di Jawa ada Pranoto Mongso. Itu yang seharusnya kita modifikasi karena perubahan zaman, perubahan iklim, bukan kemudian ditinggalkan karena tidak relevan. Justru dari situ relevansinya ada. Sebagai contoh, demikian Bapak, orang tua kami kan berada di dekat gunung. Para leluhur yang ada di gunung selalu memberitahu kami, di Gunung Merapi terutama, apabila banyak satwa mulai turun ke bawah, berarti tidak lama kemudian Merapi akan beraktivitas. Nah, hal-hal seperti itu di banyak naskah bermunculan. Tapi pemahaman-pemahaman itu tidak ada lagi di anak sekarang. Sehingga dalam mitigasi kebencanaan itu berusaha dimunculkan kembali. Dan kita gali kembali. Begitu Bapak yang bisa saya sampaikan. Wow. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Pak Jo, ada satu pertanyaan lagi. Menurut Anda, menurut Panjenengan, mengapa kok bahasa lokal itu pernah atau sempat dihilangkan dari sekolah-sekolah, Pak? Mungkin ya karena lebih ke alasan politis saja sebenarnya Bapak. Sedari zaman Belanda dulu sampai dengan sekarang kita selalu berusaha dihilangkan akar budaya kita, apapun itu yang menyangkut tentang lokalitas kita dihilangkan dengan alasan yaitu kalau di zaman penjajahan itu lebih memudahkan mereka menguasai kita, di zaman berikutnya di masa Orde Baru dengan alasan untuk persatuan dan ya itulah. Oke.
Pak Paul Medan mengatakan di Tanah Karo, pelang nama jalan selain tulisan nama jalan dalam alfabet juga ada tulisan aksara Karo di bawahnya. Oke. Pak Tommy Febrianto, terima kasih, asik banget. Saya harus kerja kembali. Kenal lah Pak Tommy Febrianto ini. Itu bagian dari teman berdiskusi yang mengasihkan. Oh begitu. Ya. Harus Mereka diinterview. dari komunitas Banyumangsi, ya, yang selalu kita ajak berdiskusi. Setiap ada bahasan yang menarik, ayo kapan kita ketemuan, kita bahas apa, begitu. Wah, saya harus interview beliau ini. Oke, terima kasih Pak Jo atas waktunya, atas sharingnya. Terima kasih Bapak. Semoga bisa bertemu kembali. Harus Pak. Terima kasih Pak Jo. Matur nuwun sangat. Terima kasih. Ya. Matur nuwun. Matur nuwun.